Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa tuyul yang katanya bisa nyuri uang malah gak pernah kelihatan nyolong di ATM atau bank? Padahal tempat itu kan sumber duit paling gede. Tenang, bukan cuma kamu yang penasaran. Cerita kali ini akan ngebongkar sebuah rahasia kelam yang selama ini disembunyikan para pelaku pesugihan. Cerita nyata yang dikemas seperti kisah horor, tapi penuh pelajaran penting di dalamnya. Jangan nonton sendirian, karena kisah ini bukan cuma bikin merinding, tapi juga bisa bikin kamu mikir ulang soal jalan pintas cari rezeki. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan kalau kamu suka cerita-cerita mistis penuh pesan moral kayak gini, jangan lupa like dan subscribe, biar gak ketinggalan kisah-kisah serem lainnya. Sekarang, siap-siap, karena rahasia besar tentang tuyul dan dunia gaib akan segera terbongkar. Malam itu, Dani duduk terpaku di tepi ranjangnya. Raut wajahnya gelisah. Sejak siang tadi, ia merasa ada yang tak beres di rumah peninggalan neneknya itu. Rumah tua yang terletak di pinggiran Sleman, Yogyakarta, itu memang sudah lama dikenal angker oleh warga sekitar. Tapi Dani tidak peduli, baginya tempat itu cuma bangunan kosong yang bisa dijadikan tempat singgah sementara. Namun siang tadi, saat hendak membayar pesanannya dari toko online, Dani terkejut. Uang tunai 2 juta rupiah yang ia simpan rapi di bawah bantal mendadak lenyap. Tidak ada bekas pembongkaran, tidak ada tanda pencurian. Bahkan pintu dan jendela terkunci dari dalam. Dani mulai resah. Ia tahu betul uang itu ada di sana semalam. Tak mungkin lupa menaruhnya. Ia mulai curiga, apakah ini perbuatan makhluk halus? Sebab ini bukan pertama kalinya kejadian aneh terjadi sejak ia menempati rumah itu. Beberapa hari lalu, Dani mendengar suara langkah kaki kecil berlari di loteng, padahal tidak ada siapapun. Lalu suara cekikikan lirih di sudut dapur saat tengah malam. Ia bahkan sempat melihat bayangan kecil berlari di antara rak-rak kayu tua, namun hilang dalam sekejap. Keesokan harinya, Dani pergi ke pasar dan mendengar kabar mengejutkan dari seorang pedagang tua. Ia bilang, rumah yang kini ditempati Dani dulunya dikenal sebagai tempat perjanjian. Katanya, dulu ada yang memelihara tuyul di sana. Tuyul. Dani hanya bisa terdiam. Ia tak menyangka rumor itu ternyata masih bergaung di kampung kecil ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dani memberanikan diri menghubungi seseorang yang direkomendasikan oleh warga sekitar. Seorang ustadz muda yang katanya sering membantu kasus-kasus aneh seperti ini. Namanya Ustadz Hamdan. Orangnya sederhana, santun, dan tidak banyak bicara. Tapi dari pandangannya saja, Dani bisa merasakan, Ustadz ini tahu sesuatu yang lebih dalam dari yang bisa dilihat mata biasa. Begitu Ustadz Hamdan tiba di rumah, ia hanya tersenyum tipis dan memandangi sekeliling ruangan. Tempat ini pernah jadi jalur mereka, ucapnya pelan. Dani langsung merinding. Siapa mereka yang dimaksud Ustadz Hamdan? Dan kenapa uangnya bisa hilang tanpa jejak? Pukul 2 dini hari, Dani terbangun oleh suara aneh. Seperti sesuatu yang digeret pelan di lantai. Ia menahan napas. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tak tahu harus melangkah atau tetap diam. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Ia berdiri perlahan dan menyalakan lampu. Lantai rumahnya penuh debu, namun ada sesuatu yang membuat matanya membelalak. Di antara debu-debu itu, tampak jelas jejak kaki, tapi bukan kaki manusia dewasa. Jejak itu kecil. Sangat kecil. Seperti kaki anak balita. Namun jejak itu aneh. Terlalu dalam, terlalu tajam, seolah pemiliknya bukan dari dunia ini. Dani mengikuti jejak itu perlahan, sampai berhenti di sebuah sudut ruangan tempat ia menyimpan celengan logam. Celengan itu terbuka. Uangnya berserakan. Tapi anehnya, beberapa lembar uang itu sudah berubah warna seperti terbakar. Dani tak berani menyentuhnya. Ia hanya berdiri diam, dan saat itulah, ia mendengar tawa kecil dari balik lemari. Tawa itu lirih. Seperti suara anak kecil, tapi mengandung nada jahat yang menyelinap ke tulang belakang. Dani berbalik, menatap lemari tua yang berdiri miring di ujung ruangan. Lemari itu sudah lapuk, bahkan salah satu engselnya nyaris copot. Tapi sekarang, pintunya terbuka sedikit, dan Dani yakin dia melihat sesuatu mengintip dari balik celahnya. Malam itu, Ustadz Hamdan datang lebih awal dari janjinya. Ia mengetuk pintu dengan tenang, membawa sebaskom air yang dipenuhi daun bidara dan garam.
Begitu masuk, ia langsung menuju pojok lemari dan mulai membaca doa-doa. Dani duduk mematung, tak tahu apa yang sedang terjadi. Ini bukan tuyul biasa, gumam Ustadz Hamdan sambil memercikkan air dari baskom ke lantai. Yang ini, dulu ditanam di tempat ini. Ia terikat pada benda yang tidak boleh disentuh manusia sembarangan. Dani makin bingung. Ditanam? Benda apa yang dimaksud? Ustadz Hamdan kemudian menarik napas dalam-dalam. Biasanya, tuyul mencari uang dari tempat mana saja. Rumah warga, toko-toko kecil. Tapi anehnya mereka tidak pernah menyentuh bank atau ATM. Pernah bertanya kenapa? Dani menggeleng, wajahnya masih pucat. Ia belum tahu, malam itu akan menjadi malam paling ganjil yang pernah ia alami. Sebab tuyul yang satu ini, ternyata bukan sekadar makhluk pencuri uang. Ia sedang mencari sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Beberapa malam setelah kejadian itu, Dani merasa rumahnya bukan lagi tempat yang aman. Setiap kali lampu dimatikan, suara langkah kecil itu muncul lagi. Tapi anehnya, tuyul itu tidak pernah muncul jika lampu dinyalakan. Ia hanya berkeliaran saat gelap menguasai seluruh ruangan. Ustadz Hamdan kemudian menyarankan satu hal yang terdengar aneh. Ia meminta Dani menyalakan lampu sepanjang malam dan menaruh cermin di beberapa sudut rumah. Makhluk itu benci melihat dirinya sendiri, kata Ustadz Hamdan sambil menaruh cermin di pojok dekat lemari tempat jejak kaki tuyul terakhir terlihat. Ia juga takut cahaya, karena cahaya menunjukkan wujud aslinya. Malam itu rumah Dani terang seperti siang. Tapi ketakutan tidak pergi. Karena meskipun tidak terdengar suara langkah lagi, Dani merasa seperti diawasi. Ada tatapan yang tajam dari kegelapan luar rumah, dari celah-celah jendela, dari lorong sempit antara lemari dan dinding. Dani mencoba tidur, tapi tepat jam 2 pagi, semua lampu padam bersamaan. Gulita menelan rumahnya dalam hitungan detik. Dani berdiri dengan panik, mengambil senter dari laci, tapi sebelum sempat menyalakannya, ia mendengar bisikan. Bukan dari satu arah, tapi dari segala penjuru ruangan. Bisikan anak kecil, lirih, seperti sedang menyanyikan lagu. Saat cahaya senter menyala, Dani mengarahkannya ke depan dan di sana, berdiri sosok kecil dengan kepala botak mengkilap, matanya besar tanpa bola mata, dan kulitnya kelabu pucat seperti mayat. Sosok itu diam menatap Dani. Ia tidak bergerak, tapi mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi kecil yang tidak simetris. Dani mundur, tubuhnya bergetar hebat. Tapi saat cahaya senter menyorot wajah tuyul itu lebih terang, ia berteriak karena di dahinya terukir sesuatu. Bukan bekas luka, bukan tanda lahir. Tapi simbol yang tak dikenal, menyala samar seperti bara api. Tuyul itu kemudian menghilang dalam sekejap, tepat saat azan subuh menggema dari masjid kecil di ujung jalan. Dani terjatuh, napasnya tersengal. Pagi harinya, Ustadz Hamdan datang lagi. Dan kali ini, ia membawa kabar yang lebih mengerikan. Ada hal yang harus kamu tahu tentang tempat ini, ucapnya perlahan. Dan tentang kenapa tuyul tidak pernah mencuri di ATM atau bank. Itu bukan karena mereka takut pada sistem atau kamera pengawas. Wajah Ustadz Hamdan menegang. Tapi karena tempat-tempat itu sudah dijaga oleh sesuatu yang lebih menakutkan dari mereka. Dani menatap Ustadz Hamdan dengan wajah bingung dan penuh rasa ingin tahu. Dijaga oleh siapa? Ustadz, tanyanya lirih. Ustadz Hamdan menarik napas panjang, lalu duduk di lantai rumah yang masih dingin dan sepi. Di dunia gaib, ada aturan. Sama seperti di dunia kita. Tapi aturan mereka jauh lebih ketat dan tak bisa dilanggar. Tuyul, jin, atau makhluk sejenis, semuanya tahu wilayah mana yang boleh mereka jamah dan mana yang dilarang keras. Ia melanjutkan, tempat seperti bank, ATM, kantor pajak, atau pusat perputaran uang, itu adalah wilayah yang dijaga oleh makhluk lain. Mereka disebut sebagai penjaga harta. Penjaga harta? Dani mengulang pelan. Ya, jawab Ustadz Hamdan. Bukan manusia, bukan malaikat, tapi makhluk gaib yang diutus untuk menjaga aliran rezeki yang sah. Mereka tak bisa digoda dengan kemenyan atau sesajen. Mereka bukan sekadar pelindung, tapi penegak aturan gaib. Kalau ada tuyul atau jin pencuri yang mencoba masuk ke wilayah mereka, hukumannya bukan sekadar diusir. Mereka bisa dimusnahkan seketika.
Dani mengernyitkan dahi. Jadi, tuyul lebih suka mencuri dari rumah-rumah biasa seperti saya, karena tempat itu tidak punya penjaga. Ustadz Hamdan mengangguk perlahan. Tepat, rumah-rumah biasa, apalagi yang jarang dibacakan zikir, yang sunyi dari ayat-ayat Allah, menjadi ladang empuk. Tuyul tak takut pada alarm atau pagar besi. Mereka hanya takut pada dua hal, cahaya dan penjaga wilayah. Malam harinya, Dani memutuskan untuk mencoba satu hal lagi. Ia membaca zikir sebelum tidur, menyalakan murotal dari handphonenya, dan menaburkan garam di sudut-sudut rumah, sebuah tradisi lama yang dipercaya bisa mengusir energi negatif. Namun, saat ia mulai terlelap, Dani bermimpi. Tapi bukan mimpi biasa. Dalam mimpinya, ia berada di dalam sebuah ruangan penuh uang. Uang bertebaran di lantai, menggunung di atas meja, berhamburan dari langit-langit. Di tengah ruangan itu, berdiri sesosok makhluk tinggi, berjubah hitam, wajahnya tak terlihat, dan suaranya berat seperti gemuruh langit. Kau ingin tahu kenapa tuyul tidak bisa menyentuh uang ini? Tanya sosok itu. Dani mengangguk dalam mimpi. Karena mereka tahu, sekali mereka mencuri dari wilayahku, mereka akan hilang. Bukan mati, tapi dilenyapkan, seperti tidak pernah ada. Tiba-tiba, Dani melihat sosok tuyul yang dikenalnya memasuki ruangan itu dengan langkah ragu. Tuyul itu mendekati selembar uang yang tergeletak di lantai, mengulurkan tangan kecilnya, dan begitu jari-jarinya menyentuh uang itu, tubuhnya langsung terbakar, mengecil, lalu menghilang seolah-olah dilahap oleh ruang itu sendiri. Dani terbangun dengan keringat dingin mengalir deras. Napasnya terengah, tapi matanya menatap langit-langit dengan kesadaran baru bahwa ada dunia yang lebih dalam dari sekadar mitos. Pagi itu, Dani masih terbawa suasana mimpi yang membuat tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti telah menembus batas antara dunia nyata dan gaib. Namun, belum sempat ia menenangkan diri, sebuah pesan suara masuk ke handphonenya. Itu dari seseorang bernama Pak Jalal, seorang petugas keamanan bank yang dulu pernah jadi langganan tempat Dani membersihkan kaca gedung. Mas Dani, kalau ada waktu, mampir ke pos Satpam Bank lama, saya mau cerita sesuatu, kata suara parau itu. Dani pun bergegas menuju lokasi yang disebut. Bank itu memang sudah lama pindah, menyisakan gedung tua yang kosong, sunyi dan berdebu. Di dalam pos Satpam yang sempit, Pak Jalal menyambutnya dengan kopi hitam dan tatapan penuh kekhawatiran. Aku tahu kamu pernah cerita soal tuyul dan aku percaya, ucapnya lirih. Karena aku pernah lihat sesuatu yang gak bisa dijelaskan logika. Ia menunjuk ke arah ruang brankas lama di dalam gedung. Dulu, sebelum bank ini pindah, pernah ada kejadian aneh. Beberapa uang di brankas pindah tempat sendiri. Tapi bukan hilang. Bukan juga dicuri. Cuma berpindah ke ruang berbeda, seperti ada yang mindahin secara sengaja. Dani menatap Pak Jalal tanpa berkedip. Saya dan teknisi sempat bongkar rekaman CCTV. Tapi layar CCTV gelap tiap kali kejadian itu terjadi. Gak ada satupun gambar yang terekam. Tapi anehnya, alarm gak pernah bunyi. Bahkan kunci brankas gak rusak sedikit pun. Pak Jalal menambahkan, saya pernah tanya ke teknisi lama yang juga punya ilmu. Dia bilang, ada yang namanya terowongan gaib. Itu semacam jalur khusus yang dipakai makhluk halus untuk memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain tanpa menyentuhnya secara fisik. Dani mengerutkan alis. Tapi kenapa gak bisa mereka lakukan di ATM atau bank yang masih aktif? Karena bank aktif punya penjaga wilayah. Tapi saat gedung ini kosong dan tak lagi dibacakan ayat-ayat, jalur itu terbuka. Makhluk halus, termasuk tuyul, bisa keluar masuk. Tapi mereka gak berani ngambil, cuma mindahin uangnya ke tempat-tempat yang ditandai. Biasanya untuk dijemput oleh orang-orang yang kerja sama dengan mereka. Dani menelan ludah. Orang-orang yang kerja sama dengan tuyul. Pak Jalal mengangguk. Iya, mereka sebut diri mereka penarik rezeki gaib. Mereka ngaku bisa kaya dalam semalam, padahal uang itu berasal dari jalur hitam dunia gaib. Rasa penasaran Dani makin membara. Ia sadar bahwa pencurian di rumahnya bisa jadi bukan sekadar ulah tuyul liar, tapi bagian dari jaringan yang lebih besar. Sebuah jaringan yang mengandalkan makhluk halus, terowongan gaib, dan uang kotor yang beredar di bawah permukaan. Dan di saat itu pula, Dani sadar,
dia sudah melangkah terlalu jauh ke dalam dunia yang tak terlihat. Malam harinya, Dani mencoba menenangkan pikirannya di dalam kamar kos yang sempit. Tapi ingatan tentang terowongan gaib, tuyul, dan para penarik rezeki gaib terus bergema di kepalanya. Ia merasa bahwa semua ini tidak lagi sekadar cerita mistis, tapi nyata sekali, dan kini telah menjerat hidupnya. Dalam tidurnya yang gelisah, Dani kembali bermimpi. Namun kali ini berbeda. Ia berada di dalam sebuah ruangan gelap, hanya diterangi satu obor kecil di dinding batu. Di hadapannya berdiri sosok tua berjubah panjang, wajahnya samar, tapi sorot matanya tajam dan menembus jiwa. Jika kamu ingin tahu siapa yang mengendalikannya, temukan kunci yang mengunci makhluk itu, ujar sosok tua itu perlahan. Dani terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. Entah kenapa, kalimat itu terasa sangat nyata. Ia segera menelpon Ustaz Darmawan, guru ngaji di kampungnya dulu yang dikenal juga sebagai pembimbing spiritual. Beberapa jam kemudian, Dani duduk berhadapan dengan Ustaz Darmawan di sebuah warung kopi di pinggiran kota. Sang Ustaz mendengarkan dengan saksama cerita Dani dari awal hingga akhir. Sebenarnya banyak orang tidak tahu, ujar Ustaz Darmawan sambil menyeruput kopi. Makhluk seperti tuyul memang bisa mencuri, tapi mereka terikat dengan media pengikat, semacam benda yang menghubungkan antara dunia mereka dan dunia manusia. Biasanya berupa boneka kecil, kendi tanah, atau bahkan kunci tua berukir. Dani langsung teringat dengan suara dalam mimpinya. Kunci yang mengunci makhluk itu. Ustaz Darmawan mengangguk. Ya, kalau kamu bisa menemukan benda pengikatnya, kamu bisa tahu siapa yang memeliharanya. Dan jika benda itu dihancurkan dengan cara yang benar, maka ikatan antara manusia dan makhluk itu akan terputus. Tapi ingat, pemilik tuyul tidak akan membiarkan benda itu ditemukan dengan mudah. Biasanya disembunyikan di tempat yang penuh tipu daya. Dani bertanya dengan napas tercekat, kalau pemiliknya orang dekat saya, apa yang harus saya lakukan? Ustaz Darmawan menatap dalam, lalu menjawab dengan pelan, kamu harus siap. Karena kebenaran kadang lebih mengerikan dari sekadar kehilangan uang. Jika kamu sudah niat menelusuri jejak ini, kamu tidak bisa kembali ke kehidupan lamamu. Semua akan berubah. Ucapan itu seperti kunci yang membuka sebuah pintu besar dalam hidup Dani. Ia tahu, langkah berikutnya akan membawanya lebih dalam lagi ke dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tapi satu hal yang ia yakini, semua ini bukan kebetulan. Ia bersumpah dalam hati, ia akan mencari kunci itu, meski harus mengorbankan segalanya. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Ustaz Darmawan, Dani mulai menyelidiki dengan hati-hati. Ia memperhatikan lingkungan kos, kebiasaan orang-orang sekitar, bahkan mulai rajin mendatangi masjid untuk meminta perlindungan dari Allah. Di sela-sela penyelidikan, Dani kembali mengingat sosok Pak Parto, pemilik warung kelontong di dekat kos. Pak Parto dikenal pendiam, tidak terlalu akrab dengan warga, tapi warungnya selalu ramai. Aneh, padahal harga barangnya lebih mahal dibandingkan warung lain. Kecurigaan Dani bertambah saat ia melihat Pak Parto kerap keluar malam sekitar jam 2 dini hari, membawa sesuatu dalam karung kecil dan menghilang ke arah sungai belakang kampung. Dani pun nekat mengikuti diam-diam, berbekal senter kecil dan doa tak henti. Setelah beberapa menit berjalan mengikuti dari kejauhan, Dani melihat Pak Parto berhenti di sebuah pohon beringin tua yang tumbuh di pinggir sungai. Ia mengeluarkan kendi tanah dan seikat daun kering, lalu mulai menggumamkan sesuatu yang tak bisa dipahami. Tiba-tiba angin berembus kencang, dan langit yang tadinya tenang mendadak gelap seperti malam badai. Dani hampir terpeleset saat tanah di sekitarnya berguncang halus, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam bumi. Dalam sekejap, Dani tersentak. Di balik bayangan pohon, ia melihat sesosok makhluk kerdil bermata merah menyala, sedang membungkuk menghampiri kendi yang dibawa Pak Parto. Tuyul itu nyata. Tubuhnya seperti anak kecil, tapi wajahnya keriput, dan gerakannya sangat lincah. Pak Parto membuka kendi, mengeluarkan sebuah benda logam tua berbentuk kunci yang diikat benang merah. Makhluk itu mendekat seolah sedang menerima perintah. Dani tak bisa menahan rasa takut dan rasa bersalah. Tapi ia tahu, ini saatnya. Ia melompat keluar dari persembunyian, melemparkan air ruqyah yang ia bawa langsung ke arah tuyul dan kendi itu. Makhluk itu mengerang kesakitan,
Tubuhnya mengecil dan mengepul seperti asap terbakar. Pak Parto berteriak marah, matanya merah menatap Dani, "Kamu tidak tahu apa yang sudah kamu rusak." Tapi semuanya sudah terlambat. Kendi itu pecah, dan kunci logam tua retak menjadi dua. Dalam sekejap, angin berhenti, dan suara gemuruh menghilang. Pak Parto jatuh tersungkur. Ia menangis sambil meracau, "Itu satu-satunya cara agar warungku tetap hidup. Orang-orang tidak akan datang kalau tidak ada penarik rezeki. Aku tidak ingin miskin lagi." Dani menatapnya dengan hati remuk. Ia tahu, Pak Parto bukan semata-mata jahat. Tapi dia telah menjual jiwanya pada jalur yang salah. Keesokan harinya, warga geger. Pak Parto ditemukan linglung di dekat sungai dan akhirnya dibawa ke pesantren untuk diruqyah. Dani memilih pindah dari kos itu, tapi kisahnya sudah tersebar luas. Kini Dani paham, mengapa tuyul tidak mencuri di ATM atau bank. Karena makhluk itu bukan sekadar pencuri, tapi makhluk gaib yang hidup dari ikatan, bukan logika. Mereka mencari celah dari keserakahan manusia, bukan kelemahan mesin. Dan jika ada yang masih memelihara tuyul hari ini, maka mereka pasti juga menyembunyikan kunci dalam gelap. Kunci yang bisa membuka bencana kapan saja, jika tidak segera dihancurkan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa mencari rezeki dengan cara yang tidak diridho Allah, seperti memelihara makhluk gaib atau melakukan pesugihan, hanyalah membawa kebinasaan dan kesesatan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu bertawakal dan mencari nafkah dengan cara yang halal, meskipun berat dan penuh ujian. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitaabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Artinya, inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa petunjuk terbaik bagi hidup kita adalah Al-Quran, bukan bisikan setan atau jalan pintas dari dunia gaib. Barang siapa yang bertakwa dan berpegang pada petunjuk Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluar dari segala kesulitan. Cerita ini bersifat fiktif, ditulis dengan pendekatan yang dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran berharga dari setiap peristiwa yang tergambar di dalamnya. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa dunia gaib itu ada, dan hanya dengan iman dan ketakwaan kepada Allah lah kita bisa terhindar dari tipu daya setan. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa terhibur, tercerahkan, atau bahkan merinding dengan kisahnya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar cerita-cerita menarik lainnya bisa terus hadir di hadapanmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.